Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian negara, yang kedua ada teori asal-usul negara, yang ketiga ada pengertian warga negara, yang keempat ada hal-hal yang dapat menjadi warga negara Indonesia, yang kelima ada penentuan kewarganegaraan, yang keenam ada problem kewarganegaraan, yang ketujuh ada hubungan negara dan warga negara, dan yang terakhir yang kedelapan ada pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Materi yang pertama yaitu pengertian negara. Negara menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Terdapat pengertian negara menurut Harold Jelasi. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Lalu ada pengertian negara menurut Blunskili. Negara adalah suatu dari rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Pengertian negara menurut Hans Kelsen. Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Lalu ada pengertian negara menurut Hugo de Groot. Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya materi yang kedua ada teori asal-usul negara. Yang pertama ada teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir Allah. Terus yang kedua ada teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk dan pengakuan dari dalam dan luar. Yang ketiga ada teori perjanjian atau kontra sosial. Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara ataupun perjanjian antar individu yang menjajah dengan yang dijajah. Terus yang keempat ada teori penaklukan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Yang kelima ada teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi, dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Terus yang keenam ada teori filosofis. Teori filosofis ini juga dikenal sebagai teori idealistis, teori mutlak, teori metafisis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Terus yang ketujuh ada teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan tentunya tuntutan zaman, sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Terus yang ke-8 ada teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia, pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai syaraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, negara itu dapat lahir, tumbuh, dan berkembang lalu mati. Terus yang ke-9 ada teori patrilineal dan matrilineal. Teori ini menganggap bahwa negara itu tumbuh
timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah atau patrilineal atau garis keturunan ibu atau matrilineal. Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Terus yang terakhir yang ke-10 ada teori kadaluarsa. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena memang kekuasaan raja atau diterima atau ditolak oleh rakyat. Sudah kadaluarsa memiliki kerajaan atau sudah lama memiliki kekuasaan dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Materi yang ketiga yaitu pengertian warga negara. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen, yaitu bahasa dari Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang mempunyai arti anggota atau warga dari city-states. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu hal-hal yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu penentuan kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada 4 asas. Asas yang pertama, asas ius soli. Asas ius soli merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Lalu yang kedua, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Lalu yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan undang-undang ini, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Lalu yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing WNA. Lalu yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Lalu yang keenam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang ketujuh, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Anak yang ke-9, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya.
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum nikah. Lalu yang ke-10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibu. Selanjutnya materi yang keenam yaitu problem kewarganegaraan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada apartheid dan yang kedua ada bipartheid. Apartheid merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Adapun contoh apartheid yaitu seorang bayi lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan B, di mana B menganut asas ius soli. Dengan demikian, si bayi akan menjadi apartheid. Ia akan memperoleh kewarganegaraan A sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. Bayi itu juga tidak berkewarganegaraan B sebab ia lahir di luar wilayah negara B. Dan yang kedua, bipartheid. Bipartheid merupakan istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua. Adapun contohnya, seseorang bayi lahir di negara C yang menganut asas ius soli. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan D, di mana D menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian, si B menjadi bipartheid. Orang yang berstatus apartheid atau bipartheid dapat menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang apartheid akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara. Ia dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk. Orang bipartheid dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara. Selanjutnya, materi yang ke-7 yaitu hubungan negara dan warga negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara yang bersangkutan. Warga negara adalah anggota dari negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Dengan istilah sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya, atau yang disebut dengan hubungan resiprokalitas. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Di Indonesia, bentuk hubungan antar warga negara dengan negara secara legal telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak negara. Menurut Sunarso, secara umum hak negara adalah yang pertama, hak memaksa dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara secara legal atau sah. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama dari masyarakat dalam artian kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak. Yang ketiga, hak mencakup semua, dapat diartikan sebagai hak untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Selain hak negara, terdapat juga Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban negara, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pasal 28I ayat 4 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terdapat pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terdapat pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung utama. Selanjutnya terdapat pada pasal 30 ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya terdapat pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengesahkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya terdapat pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Terdapat pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terdapat pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Terdapat pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Terdapat pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terdapat pasal 34 ayat 3
yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pada slide selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak warga negara. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 28C ayat 2. Setiap berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikirannya dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4 setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I ayat 3 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada slide selanjutnya terdapat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban warga negara. Pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pasal 28J ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang terakhir, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.